Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panen itu saya pas lagi itu aku panen itu luar biasa banget. Nopo bacanya mawon supaya nopo supaya lebih kompak. Ini monggo kita selawatan. Memang lucu si kabayan memetik bunga dekat kolam. Selamat malam hadirin sekalian, izinkan kami mengucapkan salam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua, mudah-mudahan lunas semua utang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. yasin. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus di. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah walau kana min qablu fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang kami hormati, dan juga kepada seluruh segenap pengurus majelis taklim Nafraul Hikmah, dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih hormat kepada RT yang telah membantu mempermudah memperlancar kegiatan acara Maulid Nabi. Kami juga mengucapkan hormat kepada seluruh keluarga Abdul Murisi, khususnya yang ada di sekitar yang makam dan yang makam ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini masih dalam keadaan sehat wal afiat. Pertama-tama mari kita bersama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita, perkumpulan pada malam hari ini, selalu disertai diiringi dengan maunah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bertatamukan bermuajah di tempat yang insyaallah berkah.
Yang kedua kalinya salawat salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan yang tadinya alamnya gelap, di jalan tidak ada listrik ya. Dulu kita kalau di kampung dulu di petang jalannya ya. Itu dulu kalau zaman kecilnya kami saya itu dulu pakai obor ya. Tapi sekarang sudah tidak berlaku. Sekarang sudah terang benderang, ada lampunya. Itu tidak ada lain barokahnya, berkatnya hidayah tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, kula perlu tanya kali panjenengan. Panjenengan ini cinta kepada Rasulullah boten? Cinta kepada Rasulullah boten? Buktinya panjenengan cinta nopo? Nopo? Buktinya panjenengan cinta kepada Rasulullah. Kehadiran panjenengan di tempat tinggi, maca salawat, terus kemudian nopo tadi berbahagia, nopo ya berarti perayaan dan sebagainya. Niku bukti panjenengan kalau panjenengan itu iman cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh mendikong ngoten, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah satu di antara kalian tidak sempurna imannya, ada yang mengatakan tidak dikatakan beriman, sehingga saya Rasulullah itu dicintai melebihi daripada anaknya, orang tuanya, dan semuanya. Termasuk panjenengan hadir di tempat ini kan juga meninggalkan, salah satunya meninggalkan keluarga. Termasuk panjenengan di dalam acara ini kan juga berpartisipasi, entah itu berupa tenaga, pimpinan, materi. Itu adalah termasuk bukti kalau panjenengan iman cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu para jemaah. Karena itu maka kehadiran panjenengan ini menjadi bukti panjenengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu para jemaah, bukti cinta panjenengan kepada Rasulullah itu memperbanyak membaca salawat. Membaca salawat itu perintahnya Rasulullah, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengarkan tadi di awal kita disabdakan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu membaca salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang yang beriman, salawatlah kepada Rasulullah. Ayat ini para ulama menafsirkan, bahwasanya ayat ini menunjukkan amalan sholawat itu termasuk amalan yang paling utama dari sekian banyak amalan ibadah. Kenapa? Karena di dalam ayat ini sebelum Allah memerintahkan membaca sholawat kepada kita, Allah terlebih dahulu memerintahkan membaca sholawat kepada dirinya dan para malaikat. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu Allah hanya memerintahkan kepada kita, tidak memerintahkan kepada Allah dan para malaikatnya. Sementara membaca sholawat itu diperintahkan oleh Allah, tidak hanya kita yang diperintahkan, tetapi Allah sendiri memerintahkan dirinya dan para malaikatnya untuk membaca sholawat. Oleh karena itu ulama mengatakan
membaca sholawat termasuk afdhalul ibadat, ibadah yang paling utama. Wah, kok kayak kami mau sholawat menela mau cerita ini. Aduh, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tukang parkir ngombe dawet, so dipikir marahin omat pendudukan, bubu dawat nan prabatan, timbang momen ayo watan, timbang momen ayo salawatan, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Gotot kaca ototnya kawat, ternyata dia suka makan ubi. Ayo kita banyak sholawat dalam menyambut hari maulid Nabi. Wassalamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pergi ke toko membeli kawat, jangan lupa pula membeli alpukat. Mari kita banyak bersolawat agar di akhirat mendapat syafaat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, panjenengan sampun pernah sholat puasa sedekah, tapi kok tetap hidupnya masih masih sengsara, masih susah. Padahal dalam hatinya, padahal kula sampun sholat jamaah, sampun ngaji, sampun nyelok tangan, sampun sedekah, tapi kok tetap sih malah. Kuncinya panjenengan memperbanyak membaca sholawat, sebab Nabi mengatakan ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun illa yusalli alayya. Tidak ada satupun permintaan kecuali di antara permintaan kita itu ada hijab. Apa hijab? Penutup. Artinya sholat kita yang selama ini kita kerjakan, puasa kita yang selama ini kita kerjakan, hataman Quran yang sudah kita kerjakan, semua amalan ibadah yang sudah kita kerjakan itu masih terhijab, tertutup, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap hidup kita masih melangkah. Hatta yusalli alayya, kecuali orang tersebut membaca atau selalu membaca sholat. Jadi panjenengan kita berselawat, kita berselawat supaya apa? Supaya doa panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau panjenengan ingin diterima ibadah itu, panjenengan kuncinya jangan lupa tambahi sholat. Dulu para jemaah, ibu-ibu, ada sebuah kisah ini diceritakan oleh seorang guru besar di Mesir ini. Dulunya ada seseorang kaya, tiba-tiba jatuh miskin, bangkrut, sampai-sampai dia utang-utang di mana-mana, hampir
setiap orang itu datang ke rumahnya. Hampir setiap hari rumahnya itu penuh dengan orang yang mau nagih hutang. Akhirnya bingung karena ditagih banyak orang, mana-mana hutangnya. Lalu kemudian orang yang tadi bangkrut jatuh miskin itu kemudian dia mendatangi seorang saudagar kaya, minta hutang untuk membayar hutangnya. Lalu hutanglah kepada saudagar kaya tadi 500 dinar, karena hutangnya itu sebanyak 500 dinar. Lalu kemudian si saudagar memberi pinjaman dan mengatakan kepada si orang yang tadi jatuh miskin bangkrut itu kapan bayarnya. Dia mengatakan 1 minggu. Lalu kemudian uang yang 500 dinar itu dibawa pulang untuk diberikan kepada orang yang sedang mau menagih hutang. Akhirnya hutang yang lunas semuanya terbayar. Tinggal membayar hutang kepada saudara yang kaya tadi. Akhirnya temponya waktu sudah tiba, si orang kaya saudagar tadi ini nagih hutangnya yang 500 ditagih bolak-balik ke rumahnya, tapi boten nyaurnya. Akhirnya dipolisikan. Si orang bangkrut tadi miskin jatuh miskin ini dipolisikan, di pengadilan, dimasukkan ke pengadilan. Akhirnya mengakui memang si orang yang bangkrut tadi memang punya hutang dan memang belum mampu untuk bayar. Akhirnya karena dia tidak bayar, dihukum di penjara. Begitu diputuskan oleh hakim dia di penjara, akhirnya si orang tadi yang bangkrut, yang punya hutang yang belum bisa bayar itu minta waktu kepada hakim. Hakim, sebelum saya di penjara, beri saya waktu, saya pulang ke rumah untuk mengabari kepada istri saya, keluarga saya ada di rumah. Kalau saya nanti mau dihukum. Pulanglah si orang yang tadi itu yang pinjam uang ke rumahnya, ngabari kepada istrinya kalau dirinya diputuskan dihukum di penjara. Tiba-tiba si hakim tadi sebelum pulang, hakim tadi ngomong, kamu sekarang di penjara langsung saya tahan. Tapi si orang yang bangkrut tadi tidak mau, saya tidak mau pulang. Apa? Kamu tidak boleh pulang. Tapi yang banyak hutangnya tadi mau pulang. Akhirnya hakim mengatakan, apa jaminannya kamu pulang? Akhirnya beliau mengatakan, jaminan saya adalah Rasulullah. Kalau besok saya hakim tidak kembali ke sini, taruhannya jaminan saya semoga tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian pulanglah ke rumahnya, rembukan sama istrinya. Ternyata istrinya mengatakan kamu di penjara, dihukum kok pulang. Si suami mengatakan, betul saya di penjara, tapi saya minta waktu untuk pulang. Dan sebagai jaminan, saya mengatakan kepada hakim, kalau saya tidak bisa kembali, maka saya besok semoga tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian rembukan, tiba-tiba ada hidayah dari Allah mungkin ya. Si orang melarat tadi sama istrinya rembukan, kalau begitu, kalau kita Rasulullah menjadi taruhannya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ayo kita membaca sholat. Akhirnya membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Setelah membaca sholawat, tiba-tiba begitu banyaknya, saking payahnya, tiba-tiba tertidur. Di dalam tidur itu ternyata bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah di dalam mimpinya, Rajul, kamu supaya hutangmu lunas besok pagi kamu datang kepada seorang ulama wali di situ, biar dia yang ngurusi hutangmu. Begitu masuk pagi,
langsung cepat-cepat sih orang ini pergi ke rumahnya seorang ulama yang wali. Lalu kemudian dalam mimpi ini bertanya, bagaimana caranya, bagaimana dia bisa percaya dengan mimpi saya? Rasulullah mengatakan ini 2 bukti. Berikan kepada, kasih tahu, kabarkan kepada siapa tadi? Seorang kiai yang ulama tadi waliullah itu. Yang pertama, tolong sampaikan kepadanya yang pertama bahwasanya si waliullah itu pada malam pertama dia membaca sholawat 1000 kali. Ternyata si wali ini juga pengamal sholawat. Bilangkan bahwasanya malam pertama dia ketika sholawatnya 1000 kali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada saya. Sementara malam yang kedua sholawatnya itu dia bersolawat tapi hitungnya tidak diketahui, ragu-ragu. Begitu banyaknya membaca sholawat. Katakan kepadanya sholawatnya telah sempurna dan diterima dan sampai kepada Allah. Lalu kemudian dikabarkan kepada seorang wali, begitu mendengarkan seorang wali tadi menangis. Lalu kemudian dia juga mimpi, ternyata sama mimpinya. Akhirnya si tadi yang melarat yang dari masjid itu kemudian mengadu permasalahannya, kemudian oleh si waliullah ini, orang ulama ini kemudian diberi uang sebanyak 500 dinar, bahkan diberikan haji sebanyak 2.500 dinar. Itu ternyata untuk apa? Yang pertama untuk membuat bayar yang kedua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu ternyata ini barokahnya sholat. Akhirnya begitu dapat uang ya 2.500 dinar ditambah 500 dinar itu tadi kembalilah ke hakim tadi untuk memenuhi janjinya kalau dia mau dihukum di penjara. Begitu datang di depan hakim, hadap hakim, ternyata hakimnya juga mimpi bertemu Rasulullah berangkai orang tadi. Akhirnya yang tadi hakimnya itu tidak merasa kasihan itu penjara. Tiba-tiba seketika hakimnya juga mengasih uang sebanyak 500 dinar. Terus dihukum dikai hukum. Begitu belum selesai pembicaraannya antara hakim dan si laki-laki tadi, tiba-tiba orang yang saudara tadi yang dihutangi uangnya tiba-tiba datang juga mimpi yang sama bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya yang tadi mestinya dia membayar hutang 500 dinar, lalu nggak jadi hutangnya, kemudian dihadiahkan kepada orang itu. Tidak, uang ini ambil kamu. Saya bermimpi bertemu Rasulullah, barang siapa yang meringankan, yang menolong kamu, katanya nanti akan diringankan oleh Rasulullah, ditolong Rasulullah di hari kiamat. Akhirnya begini nih, orang kayak sholawat, hutang terbayar, kemudian dia mendapat tambahan rezeki. Itu luar biasa. Itu orang kayak sholat, panjenengan ngoten. Jadi kalau panjenengan mau mawon kayak gini, panjenengan mawon panjenengan kita tidak panjenengan permasalahannya apa saja, panjenengan jangan lupa membaca sebab ibu pernah salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma'aqrabul a'mali ilallah, amalan apa yang bisa mendekatkan kepada Allah. Ini penting. Amalan apa yang bisa mendekatkan kepada Allah? Soalnya kita nih, kenapa kita ini serba sulit, serba melarat? Karena kita ini jauh dari Allah. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hidup saya tidak melarat, sehingga hidup saya tidak miskin, tidak fakir? Apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Beliau menjawab sholatul lail. Yang pertama sholat malam. Yang kedua, beliau mengatakan
si saumul jawahir ini ku puasa, panjenengan puasa kalau sakit. Lalu zidna ya Rasulullah, mai lagi apa ya Rasul? Beliau mengatakan kasratul dzikri, memperbanyak di wassalah tanfil faqr, dan memperbanyak membaca sholawat, yang mana sholawat itu bisa menghilangkan kefakiran. Jadi kasus ini menceritakan seakan-akan mau menceritakan bahwa Rasul padahal belum di sholat, tidak hanya sholat wajib tapi sholat malam, sholat sunnah. Kula ini di puasa, tidak sekedar puasa wajib tapi juga puasa sunnah. Tapi kok tetap fakir ya Rasulullah. Zidna ya Rasulullah, ada nggak tambahi amalan yang sekiranya menjadikan saya ini bukan mengatakan. Rasulullah mengatakan kasratul dzikri, perbanyak zikir, wassalah dan salawat, tanfil faqra, maka kefakiran akan hilang dari kita. Nah, itu para jemaah. Jadi monggo panjenengan kata-kata sholawat, insya Allah yang namanya kesusahan, kesedihan, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten sebuah hadis wonten di dalam hadis disebutkan para jemaah, masalah. Jadi disebutkan man shalla alayya fi yaumin mi'atan marratin, barang siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 100 kali dalam satu hari, qadallahu lahu bi'ata hajatin sab'ina minha di akhiratihi wa talatina minha di dunya, maka Allah akan penuhi sebanyak 100 hajat kebutuhan panjenengan, sab'ina minha di akhiratihi, 70 dari 100 hajat itu diberikan oleh Allah untuk akhirat, wa talatina minha li dunya, sementara yang 30 dari 100 hajat itu diberikan di dunia. Artinya para jemaah, orang yang memperbanyak membaca sholawat atau orang yang mengamalkan sholawat sebanyak 100 kali dalam satu hari, insya Allah hidupnya akan bahagia dunia dan monggo minimal panjenengan maca sholawat Jibril ini tuh sallallahu alaihi wasallam. Wong mawon hajat panjenengan. Misalnya pengen sugih, pengen barokah, rumah tangganya pengen sakinah mawaddah, maca sholawat. Saya paling gampang. Kalau ngaji bukan sakit bisa. Sholawat sallallahu alaihi wasallam. Minimal satu hari pertama mungkin sekali awal 100 kali. Mungkin ditambah besok sampai 10 hari berseterusnya. Kami kepada jemaah, jadi monggo kita biasakan memperbanyak membaca sholat supaya hidup kita ini bahagia, hidupnya dan di akhirat. Jadi Ibu Mawon yang bisa saya sampaikan untuk baca-baca, intinya kalau membaca kalimat jenengan, jadi mungkin selama ini panjenengan kok susah hidup deh. Padahal cuma kerja mulai pagi sampai malam ini. Tetap melarat. Tapi wonten sing kerja biasa-biasa, boten moyo-moyo. Tapi kenapa? Enak. Wonten delok kan kerja setiap hari mulai pagi dodolan sampai malam. Tapi tetap melarat. Padahal bisa, padahal puasa, padahal sedekah. Barangkali mungkin kurang itu monggo panjenengan amalan itu amalkan. Sholawat ini tidak sekedar memperlancar rezeki, tapi juga bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Termasuk panjenengan sing sakit penting, sing sakit kata-kata untuk sholawat. Jadi wonten cerita nih, ada seorang kiai Syekh di Arab ini punya murid. Pada waktu pulang itu, jika ada seorang murid itu biasanya istiqomah ngaji. Tiba-tiba pada suatu hari tidak masuk. Gurunya bertanya, kenapa si anak ini mana si Ahmad itu kok gak ngaji? Biasa istiqomah orangnya. Ternyata ada cerita ternyata si anak tadi ibunya lagi sakit di rumah sakit. Si
sibuk merawat orang tuanya, sibuk merawat ibunya. Akhirnya dipanggil sama gurunya, disuruh datang. Apa permasalahannya? Ternyata betul ibunya lagi sakit. Lalu memberi amalan, ya ini memberi amalan banyak sholawat. Dikongkon moco sholawat ibunya yang sakit itu. Tapi anaknya ngomong, ibu saya sudah tidak kuat, sudah tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa bergerak. Membaca sholawat tidak harus dengan lisan, dalam hatinya membaca sholawat. Sholawat dalam hatinya sebanyak wangi. Lalu kemudian dikasih tahu ke ibunya dan diamalkan oleh ibunya. Ternyata dalam beberapa hari yang mana sama dokter divonis tidak mungkin sembuh penyakitnya, pasti akan mati. Ternyata beberapa sholawat lalu kemudian ibunya sembuh, disembuhkan oleh Allah SWT. Kaget, ajaib, kagum dokternya, kok bisa? Ternyata ini usut demi usut ternyata berbagai sholawat. Monggo panjenengan menawi punya keluarga yang lagi sakit, jangan putus asa. Panjenengan sholawat kesingkatan, sholawat sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang sakit, diniati mawon, diniati ya Allah, ya Rasulullah. Kalau mau ngobrol dengan panjenengan, sholawat mawon. Insya Allah, sholawat insya Allah penyakitnya akan hilangkan berbagai salawatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu mawon yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita panjenengan, payah panjenengan menjabat segala amal soleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semua hajat kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan keluarga kita tidak berdoa yang sakit untuk rahmat. Semua permasalahan panjenengan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah wa sallallahu alaihi wasallam.